yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membantah syubhat yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan isbal asal tidak sombong dengan berhujjah dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bantahan terhadap hal itu sudah kita jelaskan pada hari Jumat yang lalu. Sekarang kita masuki pembahasan tentang syubhat yang kedua. Kata muallif, za'amu anna ma ja'a mutlaqan minan nususi fi an-nahyi 'anil isbal quyida bil adillati allati dzukira fiha lafdhatu khuyala wa qalu inna hamlal mutlaqi 'alal muqayyad wajib. Mereka beranggapan yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang membolehkan isbal, bahwa nas-nas yang mutlak tentang larangan dari isbal itu diqayyid, dibatasi dengan dalil-dalil yang menerangkan masalah itu dengan lafaz khuyala. Khuyala itu artinya sombong. Jadi dibatasi isbal yang terlarang itu kalau sombong, kata mereka. Mereka berkata bahwa hamlul mutlaq 'alal muqayyad wajib. Menggiring, membawa atau memahami nas yang mutlak kepada yang muqayyad adalah wajib. Inilah syubhat yang kedua yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan isbal asal tidak sombong. Untuk membantah syubhat ini kita kutip penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau katakan, inna isbal al-izar idza qusida bihi al-khuyala fa'uqubatuhu alla yanzura Allahu illa ta'ala ilayhi yawm al-qiyamah wa la yukallimahu wa la yuzakkiyahu wa lahu 'adzabun alim. Wa amma idza lam yuqsad bihi al-khuyala fa'uqubatuhu alla yu'adzaba ma nuzila minal ka'baini bin nar lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sal'atahu bil halfil kadhib. Wa qala man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Kata Syekh Al-Utsaimin, sesungguhnya mengisbalkan sarung, apa arti isbalkan? Mengulurkan sarung sampai menutupi dua mata kaki. Mengisbalkan izar itu sarung atau pakaian yang lainnya termasuk celana dan gamis. Apabila dimaksudkan untuk sombong, maka ada 4 azab baginya. Pertama, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Kedua, Allah tidak akan berbicara kepadanya. Dan yang ketiga, Allah tidak akan mensucikannya. Keempat, baginya adalah azab yang pedih. 4 siksa bagi orang-orang yang isbal dengan maksud sombong. Adapun apabila tidak dimaksudkan untuk sombong, maka hukumannya hanya 1,
yaitu dia diazab karena menurunkan sarung melebihi 2 mata kaki dengan api neraka. Waliyadzubillah. Karena Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah pun tidak akan memandang kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 4 siksa tadi ditujukan bagi 3 golongan manusia. Pertama, orang yang musbil, yang mengulurkan pakaiannya sampai menutupi 2 mata kaki. Kedua, al-mannan, orang-orang yang mengungkit-ungkit ke pemberian yang pernah dia, atau kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang laris dagangannya karena sumpah palsu. Ini 3 golongan yang akan memperoleh 4 siksa. Salah satunya orang yang musbil. Salam. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandang orang itu pada hari kiamat. Wa amma man lam yaqsud al-khuyala, itu tadi bagi orang-orang yang sombong. Fa fi Sahih Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar wa lam yuqayyid dhalika bil khuyala wa la yasihu an yuqayyad biha bina'an 'ala al-hadith alladhi qablahu لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Adapun orang yang berbuat isbal tanpa bermaksud sombong, maka dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa-apa yang di bawah 2 mata kaki berupa sarung, maka itu di dalam neraka. Hadis ini tidak diqayyid dengan sombong, tidak dibatasi, tidak disyaratkan sombong. Pokoknya apa-apa ma asfalal ka'bain, apa-apa yang di bawah mata kaki. Ma dalam bahasa Arab disebut isim nakirah, umum, tidak dibatasi. Apa-apa, apa saja. Minal izar, berupa sarung yang di bawah 2 mata kaki itu di dalam neraka. Tidak boleh hadis ini diqayyid, dibatasi berdasarkan hadis sebelumnya, karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan sarung seorang mukmin itu sampai setengah titis, maka tidak apa-apa. Wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain, tidak berdosa antara pertengahan pipi sampai 2 mata kaki. Boleh, kemarin kita sudah menjelaskan halul jawaz, hal yang dibolehkan bagi pria dalam berpakaian yaitu sebatas mata kaki. Tapi halul mustahab, keadaan yang paling afdol, yang paling disunahkan setengah betis. Pas mata kaki boleh. Wa makana asfalu min dzalik fa huwa min nar. Adapun
kalau si sarung itu melebihi 2 mata kaki, maka itu di dalam neraka. Dan barang siapa orang yang mengulurkan sarungnya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam mithalaini fi haditsin wahid wa bayyana ikhtilafa hukmihima li ikhtilafi uqubatihima fahuma mukhtalifan fil fi'li wa mukhtalifan fil hukmi wal uqubah. Nabi SAW di sini menjelaskan 2 contoh, 2 bentuk perbuatan dalam satu hadis. Dan menjelaskan bahwa menjelaskan perbedaan hukum antara 2 perbuatan ini karena berbedanya hukuman, berbedanya azab, ukubah bagi kedua perbuatan ini. Maka kedua perbuatan ini berbeda, juga berbeda di dalam masalah hukum dan ukubahnya dan sanksinya. Coba lihat dalam hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sarung seorang mukmin itu setengah betis. Dan tidak apa-apa memakai sarung antara setengah betis sampai 2 mata kaki. Adapun dibuat di bawah 2 mata kaki itu dalam neraka. Itu tidak sombong. Lalu setelah itu, dan barang siapa yang mengulurkan sarung karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Jadi 2 kan? Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan yang dibolehkan, yaitu antara pertengahan betis sampai mata kaki. Dan di bawah mata kaki nar. Nah, ini penjelasan pertama. Lalu penjelasan kedua, barang siapa yang mengulurkan hal itu karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. 2 perbuatan dengan 2 hukum yang berbeda dan 2 sanksi yang berbeda. Jadi berbeda hukumnya. Berdasarkan hal itu kata Syekh Al-Utsaimin, wa mata ikhtalafa al-hukmu was-sabab umtuni'a hamlul mutlaq 'ala al-muqayyad. Lianna qa'idata hamlil mutlaq 'ala al-muqayyad min syartihi ittifaqun nassaini fil hukm. Ketika hukum berbeda antara 2 perbuatan, hukumnya berbeda, maka terlarang memaknai nas yang mutlak menjadi muqayyad. Memahami nas yang mutlak dipahami dengan sesuatu yang muqayyad. Tidak boleh. Karena kaidah memahami yang mutlak kepada yang muqayyad, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kaidah itu adalah adanya nas yang sama dalam hukum. Kalau hukumnya sama, baru boleh menetapkan kaidah al-hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Tapi kalau hukumnya berbeda, ini tidak boleh. Amma idza ikhtalafa al-hukmu fa innahu la yuqayyadu ahaduhuma bil akhar. Wa lihadza lam tuqayyad ayatu tayammum allati qala Allah ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum min bi ayatil wudu allati qala ta'ala fiha faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq fala yakunu tayammum ilal marafiq wa lima yalzamu ala dhalik min at-tanaqud. Kata Syekh Al-Utsaimin, adapun apabila berbeda hukumnya, maka salah satu di antara 2 hal tadi tidak bisa saling mentakwil. Yang satu tidak bisa diqayyid dengan yang lainnya kalau hukumnya berbeda. Oleh karena itulah ayat tayamum tidaklah diqayyid dengan ayat wudu dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya. Kata Allah dalam Al-Quran itu wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin
Au ja'a ahadukum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Terus famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kalau kamu sakit au ala safarin atau sedang berkelana, sedang bepergian. Au ja'a ahadun minkum minal ghaib atau kamu baru habis buang air besar. Au lamastumun nisa atau setelah bersentuhan dengan para wanita. Dan kamu walam tajidu ma'an, kamu tidak dapat air, tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Nah, di ayat tayamum itu perintahnya famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usap wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu min, sebagian daripadanya. Makanya di dalam hadis dinyatakan sampai pergelangan, tidak sampai sikut. Ayat ini umum, tidak diqayyid dengan ayat yang wudu yang menyatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam ayat itu wa basuhlah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu sampai sikut. Nah, kalau di dalam ayat wudu jelas ada penjelasan sampai sikut. Kalau tadi wa aydikum minhu. Jadi usaplah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu. Tidak ada qayyid di sini. Nah, walaupun ini tidak ada qayyid, tidak bisa diqayyid dengan ayat wudu sampai tayamum. Karena hukum tayamum dengan hukum berwudu jauh berbeda. Berbeda sebabnya, berbeda caranya, berbeda dengan alat. Alat wudu dan alat tayamum. Bukan alat, apa namanya? Apa namanya? Media. Nah, berdasarkan hal itu, maka tidak boleh pula mengqayyid nas tentang haramnya isbal, baik sombong ataupun tidak, dengan nas yang menyatakan bahwa terlarangnya itu hanya karena isbal, hanya karena sombong, karena khuyala. Inilah bantahan terhadap syubhat yang kedua. Sekarang syubhat yang ketiga, alasan yang biasa dipegang oleh orang yang membolehkan isbal adalah qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, akhraja Ibnu Abi Syaibah an Ibnu Mas'ud bi sanadin jayyid annahu kana yusbilu izarahu faqila lahu fi dzalik faqala inni hamsu saqain. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Imam Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang jayyid. Sebenarnya kalau suatu hadis sanadnya jayyid belum tentu sahih. Sanadnya bagus, baik sanad, tapi rijalnya belum tentu sahih. Dan sebaliknya, rijaluhu rijalus sahih atau rijaluhu kulluhum thiqat, itu belum tentu sahih hadis itu. Rijalnya memang sahih, tetapi siapa tahu sanadnya ada yang munqati, yang mursal, walaupun rijal-rijalnya semua thiqat. Sekarang sebaliknya, sanaduhu jayyid, sanadnya itu bagus, tapi belum tentu sahih. Bahwa Abdullah ibn Mas'ud beliau mengisbalkan izarnya, sarungnya itu isbal, maka ditegur dia ini. Faqila lahu fi dzalik. Faqala, lalu dia berkata, inni hamsus saqain, sesungguhnya dua betis saya ini kecil betisnya. Qultu, aku berkata, kata Mu'adz, isnaduhu sahih ala syarti sahihain. Padahal sanad hadis ini yang sebenarnya sahih, bukan jayyid, yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi. Bisa dilihat di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah juz yang ke-8 halaman 390. Nah, inilah syubhat atau dalil ketiga yang biasa digunakan oleh orang yang membolehkan isbal dengan melihat asar Ibnu Mas'ud. Biasanya nih, mereka yang membolehkan isbal itu nggak mau berhujjah dengan sahabat, dengan pendapat atau perbuatan sahabat. Tapi khusus untuk ini mereka
memaksa-maksakan memasukkan asar sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud isbal. Nah, ini kata Ibnu Hajar bahwa sanad hadis ini jayyid. Bahkan kata Syekh Al-Albani hafizahullah, hadis ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan nas ini, Abdullah bin Mas'ud saja isbal, menunjukkan bolehnya isbal. Maka ini dibantah oleh Al-Hafidz sendiri, oleh Al-Imam Ibnu Hajar sendiri. Sebagaimana di sini dikatakan raddal hafidhu ala hadzal athar bi annahu mahmulun ala annahu asbalahu ziyadatan ala al-mustahab wa huwa ay yakuna ila nisfi as-sa' wa la yadullu bihi wa la yudhannu bihi annahu jawaza bihi al-ka'bayn wa ta'lilu yurshidu ilayhi wa huwa qawluhu inni hamsu saqain. Qala wa la'allahu lam tablughu qissatu Amr bin Zararah as-sabiqah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mungkin asar ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan sarungnya melebihi dari yang disunnahkan. Yang disunnahkannya kan setengah bitis. Ini lebih sedikit, tapi tidak menutupi dua mata kaki. Sehingga jangan dikira, jangan disangka dari asar ini bahwa Abdullah bin Mas'ud mengulurkan sarungnya melebihi mata kaki. Yang menjadi alasan adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud sendiri yang menyatakan kedua betis saya ini kecil. Atau masih kata Ibnu Hajar, barangkali belum sampai kisah Amr bin Zararah kepada Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini persis keadaannya serupa dengan Amr bin Zararah, kedua betisnya ini kecil, sebagaimana yang sudah kita bahas pada hari Jumat yang lalu. Nah, untuk mengingat-ingat, ya, saya bacakan kembali hadis Amr bin Zararah tadi. Hadis ini diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh lahaqana Amr bin Zararah al-Ansari fi hillati izarihi wa rida'in qad asbala. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi nahiyati thawbi wa yatawadha'u lillah wa yaqul abduka wa ibnu abdik wa ibnu ammati hatta sami'aha Amr faqala ya Rasulullah inni hamsu saqain ay daqiqu saqain faqala ya Amr inna Allah qad ahsana kulla shay'in khalqahu ya Amr inna Allah la yuhibbul musbil." Kata Abu Umamah, ketika kami beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah Amr bin Zararah. Dia mengenakan sarung dan rida yang isbal. Lalu Nabi sallam memegang ujung pakaiannya, lalu bertawadhu kepada Allah sambil berkata, "Ya Allah, ini adalah hamba-Mu, anak amatmu." Sampai didengar oleh Amr bin Zararah tadi. Lalu Amr berkata, "Wahai Rasulullah, kedua betis saya ini kecil." Lalu Rasulullah SAW menyatakan, "Wahai Amr, sesungguhnya Allah telah membaguskan ciptaan segala sesuatu. Wahai Amr, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musbil." Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dan juga yang lainnya. Ini Abdullah bin Mas'ud tidak begitu. Kedua kakinya ini kecil. Kata Imam Ibnu Hajar, barangkali kisah Amr bin Zararah ini belum sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 264. Selain itu, anggap saja umpamanya kisah Abdullah bin Mas'ud ini ya benar, tidak terbantah dengan hadis Amr bin Zararah. Maka kata muallif, "Tsumma inna hadza mawqufun qad aradahu katsirun minal marfu'at wal marfu'
muqaddamun bila syak. Id al-hujjatu fima thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, la fima thabata 'an ghairihi. Wa qad qala Ibnu Abbas li rajulin qad arada an-nusus bi aqwal wa af'al kibar as-sahabah, akhsha an tunzala 'alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Alasan kedua, hadis tadi mauquf. Mauquf itu ucapan atau perbuatan sahabat, bukan perbuatan atau ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis mauquf ini bertentangan dengan banyak hadis marfu. Hadis marfunya ini nanti disebutkan melebihi 15 seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haramnya isbal. Nanti disebutkan 15 orang sahabat dan lebih dari itu. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan larangan isbal ini mutawatir maknawi. Mutawatir ini ada dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu memang lafaznya mutawatir. Rasulullah SAW berbicara kepada ratusan sahabat, para sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya berjumlah puluhan atau ratusan terus sampai ditulis oleh hampir semua ulama ahlul hadis dalam kitab-kitab mereka. Itu lafaznya sama. Seperti man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu lafaz. Sedangkan mutawatir maknawi, lafaznya berbeda-beda tetapi maknanya sama. Seperti mengangkat tangan ketika berdoa, selain berdoa ba'da salat fardu. Di luar ba'da salat fardu silakan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Itu mutawatir maknawi. Termasuk ini haramnya isbal. Lebih dari 15 orang sahabat yang meriwayatkan ini. Makanya sebagian ulama menyatakan ini mutawatir maknawi. Jadi hadis Ibnu Mas'ud bertentangan dengan banyak hadis-hadis yang marfu'. Sedangkan yang marfu harus diprioritaskan daripada yang mauquf, sebagaimana yang sudah tidak diragukan lagi. Yang mauquf boleh kita pegang jadikan hujjah kalau tidak bertentangan dengan yang marfu. Mungkin ada yang ngomong, oh ketika kami berhujjah dengan sahabat gampang, kalian sering malah harus berpegang teguh kepada para sahabat, katanya. Iya, kalau omongan atau ucapan sahabat itu tidak bertentangan dengan nas yang marfu'. Kalau bertentangan dengan yang marfu', ya yang marfu' yang diprioritaskan. Dan belum tentu ucapan sahabat itu maknanya seperti yang kalian pahami, kan gitu. Belum tentu isbal itu Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Hajar mungkin maksudnya yang dimaksud isbal ini melebihi dari yang afdal, yaitu melebihi setengah betis. Seperempat betis lah. Tapi tidak sampai isbal. Karena sesuatu disebut hujjah kalau hujjah itu sabit dari Nabi SAW, bukan dari yang lainnya, bukan dari sahabat. Berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada seseorang yang mempertentangkan nas Quran atau sunnah dengan ucapan kibar sahabat. Kata Abdullah bin Abbas, saya khawatir akan turun kepada kamu batu dari langit sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Aku katakan kepada kalian, berkata Rasulullah SAW, sedangkan kalian mengatakan telah berkata Abu Bakar atau Umar. Jadi mempertentangkan sabda Rasulullah SAW dengan sahabat lainnya sesuatu yang haram, tidak boleh. Kata mu'alif, wa minal adillah fi dzalik ma taqarrara fil usul. Idza khalafa fi'lur rawi riwayatahu quddimat riwayatuhu wa turika fi'luhu. Fa kaifa bi fi'li Abdullah ibn Mas'ud alladhi la yu'lamu hal balaghahu al-haditsu am la. Di antara dari lain yang ditetapkan dalam kaidah usul fiqih adalah apabila perbuatan si rawi hadis bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya, maka
harus diambil riwayat hadisnya dan tinggalkan perbuatan si rawinya yang menyalahi hadis yang diriwayatkannya. Paham ya? Kalau ada seorang rawi meriwayatkan umpamanya A, tapi perbuatan dia B, bertentangan antara A dengan B ini umpamanya. Ya nggak perlu dilihat amal si rawi ini, lihat apa yang diriwayatkan. Maka bagaimanakah dengan perbuatan Abdullah bin Mas'ud yang tidak diketahui apakah sudah sampai nggak hadis tentang larangan isbal ini kepada Abdullah bin Mas'ud atau tidak? Dengan demikian, riwayat Ibnu Mas'ud ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah tentang bolehnya isbal sekalipun tanpa sombong. Terbantah sudah syubhat yang ketiga. Tinggal dua lagi yang tersisa. Sekarang syubhat yang keempat. Yaqulu ba'duhum innakum tatakallamuna fi umurin syathiyah wa far'iyyah wa ma hiya illa qusurun minad din yajibu an naqif indaha bal nabhathu fil umuril azimah wal qadaya al khatirah allati tuhaddidu masyiral ummah. Ketika sudah didesak dalil-dalil mereka sehingga nggak bisa lagi ngejawab atau ngejawabnya tambah ngaco, mereka akan berkata, kalian berbicara tentang masalah kecil, furu', dan ini hanya kulit saja. Al-qusuru minatin, kulit dari ad-din ini. Maka wajib kita tinggalkan. Sudah, berhenti. Pembahasan ini jangan dibahas lagi lah. Kita sekarang bahas urusan yang lebih besar. Gitu katanya. Yang bisa membangkitkan nasib umat ini di tengah manusia yang lainnya. Jadi nggak perlu dibahas lah, sudah. Berhenti saja sudah. Nah gitu. Ada yang menganggap ini masalah sepele, masalah kecil. Agak mending, ini agak mending. Kalau agak mending bukan berarti boleh atau benar. Mending menganggap kecil kepada masalah isbal. Ada yang menganggap sepele kepada masalah tauhid. Nah, tauhid nggak perlu dibahas. Apakah dengan dibahas Quran itu makhluk atau bukan, umat tiba-tiba jaya? Nah, kan begitu. Udah tinggalkan itu. Warisan lama yang membuat kita sibuk dengan urusan kecil, melupakan yang besar. Walayyazubillah, masalah tauhid yang demikian agung, yang kalau salah sedikit saja seseorang bisa kufur, bisa musyrik, dianggap sepele. Sedangkan masalah siasah, masalah fikih siasah semacam daulah Islamiyah, semacam masalah ahkam yang seperti itu, ahkam siasah atau jinayah dianggap sebagai masalah yang melebihi kebesaran masalah tauhid. Memang itu masalah besar, masalah penting, tapi kepentingannya tidak bisa mengalahkan kepentingan ilmu tauhid. Bagaimana bantahan para ulama terhadap orang yang berkata seperti itu? بأن نقول الرد على هذه الشبهة بأن نقول لهؤلاء على رسلكم لا يستهوينكم الشيطان فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة قال ابن كثير ادخلوا في الإسلام وأطيعوا أوامره جميعا. Untuk membantah syubhat seperti ini, kita katakan kepada mereka bahwa jangan sampai mereka ini ditertipu oleh setan sehingga menganggap enteng terhadap urusan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya, hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kata Ibnu Katsir, masuklah kamu ke dalam Islam dan taati semua perintahnya. Al-Alusi rahimahullah ta'ala mengatakan, makna ayat ini, udkhulu fi silmi kafah, maksudnya, udkhulu fil Islam bikuliyatikum wa la tad'u syai'an min zahirikum wa batinikum illa wal Islamu yastau'ibuhu bihaitsu la yabqa makanun li ghairihi. Kata Al-Alusi, makna dari ayat udkhulu fi silmi kafah adalah
masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu tinggalkan sedikit pun baik yang lahirnya maupun yang batinnya. Kecuali tidak ada satupun urusan yang kamu tinggalkan itu kecuali Islam telah mencakup di dalamnya. Sehingga tidaklah tersisa satupun tempat, satupun urusan yang tidak dijelaskan oleh al-Islam. Nabi dikatakan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad amara wa naha wa jazara fi amril isbal wa thabata min al-ahadith fi sya'nihi an akthar min 15 sahabiyan wa la basa bi dzikrihim huna. Abu Hurairah nanti disebutkan. Nabi SAW telah memerintahkan tentang tidak isbal, melarang dari isbal, bahkan menetapkan sanksi isbal. Ketetapan ini, hadis yang menjelaskan ini sampai lebih dari 15 orang sahabat yang meriwayatkannya. Nggak apa-apa disebut di sini. Pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Umar, ketiga Abdullah bin Abbas, keempat Abdullah bin Mas'ud, kelima Aisyah, keenam Abu Sa'id al-Khudri, ketujuh Hudzaifah al-Yamani, kedelapan Abu Umamah al-Bahili, kesembilan Samurah bin Jundub, yang ke-10 Al-Mughirah bin Syu'bah, ke-11 Sufyan bin Sahal, ke-12 Ubaid bin Khalid, ke-13 Jabir bin Sulaim atau bin Salim, wallahu a'lam, ke-14 Amr bin Rashid bin Syarif bin Suraid, ke-14 Amr bin Zarara, ke-15 Anas radhiyallahu anhum ajmain. Wa hadha yani qad tawatar anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti bahwa masalah isbal ini mutawatir dari Rasul sallallahu. Sebab hadis mutawatir ini memang istilah para ulama batasan hadis mutawatir. Ada yang mengatakan minimal hadis mutawatir itu kalau ada lebih dari 4 orang rawi yang meriwayatkannya, atau ada lagi yang 10 orang rawi, ada lagi yang 40 orang rawi. Jadi sebagian ulama menyatakan kalau 15 ini sudah masuk mutawatir. Fa amruka hadza hara ayyatahamadihil muslimin. Urusan seperti ini sudah kurang diperhatikan oleh kaum muslimin. Fala yanbaghi an yastahiyanna al-muslimu bi syai'in min adh-dhunub farubba dhanbin yakunu sababan li zaghil qalbi. Yaqulu Allah Ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Seorang muslim tidak boleh menganggap enteng kepada dosa sekecil apapun, karena banyak sekali dosa yang menjadi sebab tergelincirnya hati. Sebagaimana firman Allah, ketika mereka berpaling, maka Allah memalingkan hati-hati mereka. Bahkan ada sebuah hadis dari Sahal bin Sa'id dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub wa muhqiratiz dzunub, fa inna misla muhqiratiz dzunub kamithli qaumi nazalu batna wadin faja'a dha ba'ud wa ja'a dha ba'ud hatta jama'u ma amdaju bihi khubzahu wa inna muhqiratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha ahlakathu." Kata Nabi SAW, hati-hatilah kamu dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dianggap remeh. Tahu remeh? Kecil. Remeh itu butir-butir nasi, itu remeh, remah. Kecil kan? Karena perumpamaan orang-orang yang menganggap enteng dosa, menganggap remeh kepada dosa-dosa kecil, taubahnya seperti sekelompok orang yang menuruni sebuah perut lembah. Maka datang orang-orang dari jauh ke sana, memberikan sepotong roti sedikit.
Datang lagi, beri lagi, datang lagi, sampai terkumpulkan menjadi sangat banyak sekali. Maka orang-orang yang maaf enteng kepada dosa, ketika dosa keenteng ini diambil atau dilakukan atau dilaksanakan oleh pelakunya, maka dosa itu akan membinasakannya. Hadis ini riwayat Ahmad dan yang lainnya sebagaimana dijelaskan dalam silsilah hadis as-sahihah, hadisnya nomor 389. Ibnul Mu'taz membuat syair tentang masalah ini. Kata beliau, khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashi fawqa ardi syawq yuhaddiru ma yara la tuhqiranna saghiratan inna jabala minal hasab. Tinggalkan olehmu dosa-dosa baik yang kecil apapun yang besar, itulah ketakwaan. Dan berjalanlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak duri. Dia akan hati-hati melangkah dari apa yang dia lihat. Ada duri, hati-hati, jangan dihina. Dan jangan kamu anggap enteng dosa kecil, karena sungguhnya gunung yang demikian tinggi pun itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Tapi karena banyak, jadilah menggunung. Ini menunjukkan bahwa dosa kecil tidak boleh dianggap enteng. Apalagi isbal ini tidaklah termasuk dosa kecil. Al-Imam Az-Zahabi memasukkan dalam kitab Al-Kabair dosa yang ke-52. 52 Al-Kabair dosa-dosa besar, di antara yang musbilul izar. Wa ara'an an uballigha radda ala haula'i alladhina yuqiruna min sya'nil ma'asi wa yastakhifuna bit-ta'ah was-sunan huwa qawlu Ubadah bin Qaras innakum ta'tuna asya' ya adaqqa fi ayunikum min asy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu min al-mubiqat wa dzakaru qawla Ubadah bin Qaras li Muhammad bin Sirin fasaddaqahu wa qala ara jarral izar minhu ay min al-mubiqat lima jaa fihi min al-wa'id asy-syadid wan nasu ya'uddunahu min as-saghair li fardi jahlihim wa gururihim. Saya ingin menyampaikan bantahan kepada orang-orang yang menganggap kecil maksiat, menganggap enteng terhadap masalah itu, dengan mengemukakan ucapan Ubadah bin Qaras. Kata dia, sesungguhnya kami dahulu, kami ini maksudnya para sahabat, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap dosa kecil seperti itu minal mubiqat, di antara hal-hal yang bisa membinasakan. Maka orang-orang menerangkan ucapan Ubadah ini kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin kemudian membenarkannya. Lalu dia berkata, aku melihat bahwa mengiqbalkan izar termasuk di antara mubiqat, di antara hal-hal yang bisa membinasakan. Karena adanya keterangan berupa ancaman yang keras, sekalipun manusia menganggapnya termasuk masalah kecil atau dosa kecil, karena kejahilan mereka dan ketertipuan mereka. Ini bisa dilihat dalam Fathur Rabbani juz 17 halaman 291. Lalu tadi disebutkan ini masalah kusur. Kusur ini kulit. Ada kulit, ada lubang, ada isi. Nah, thumma inna taqsim ad-din ila kusurin wa lubabin bid'ah asriyah lam yuqsad biha illa at-tahallul min ba'di awamirillah azza wa jalla wa tabi'il islam wa qad ahsana man qala laula al-qasar la fasada al-lubab. Pembagian membagi air Islam menjadi kulit dan isi termasuk bid'ah asriyah, bid'ah modern, bid'ah abad kini yang belum ada sebelumnya, yang itu tidak dimaksudkan kecuali sebagai upaya untuk bisa lepas dari beberapa perintah Allah. Ayo kecil lah, ya perlu dipandang dulu nanti.
Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukuran kecil besarnya juga subjektif, tergantung masing-masing orang. Gitu. Berat, tapi kecil, berat. Betapa bagus orang mengatakan seandainya tidak ada kulit maka akan hancurlah isi. Ya? Coba apapun makanan atau benda barang dijual tapi tidak dibungkus, tidak ada kulit, ya akan laku. Jangankan dijual, diobral, dikasih juga bisa keras. Durian umpama, hobi kita semua. Dijual tapi nggak ada kulitnya, isinya doang. Nggak akan laku. Jangankan dijual, dikasih nih, kasih durian, tapi ada isi, kasih hari. Mungkin orang menyangka ini barang busuk apa? Barang apapun di toko, pas mau dijual, nggak ada apa? Bungkus. Kualitasnya pasti rendah. Aqua, nggak ada kusurnya, nggak ada bungkusnya, nggak ditutup auratnya, murah. Nah inilah. Bahkan Syekh Muhammad bin Ismail di dalam kitabnya Adilatut Tahrimi Halqil Lihyah, beliau membahas tentang masalah ini, tentang membagi antara kulit isi, membagi Islam menjadi kulit dan isi, termasuk bid'atu taqsimiddin ila qusyurin wa lubarin. Bid'ahnya membagi ad-din ke dalam kulit dan isi, maka silakan merujuk kepada kitab tersebut karena kitab itu demikian penting. Bahkan kita waktu madrasah Ramadan pernah membahas kitab ilmu usulul bidah. Di dalam ilmu usulul bidah ada satu bab, ada satu pasal, al-faslus sabi, pasal ke-7, bainal qasri wal lubar, antara kulit dan isi. Di sini banyak dijelaskan bahwa membagi kulit dan isi tentang Islam sesuatu kebid'ahan yang tidak bisa ditolerir. Bahkan disebutkan di sini, qismatuddin ila qasrin wa lubabin tu'athiru fi qulubil awam aswa'u ta'thirin wa tu'ituhumul istighfaf bil ahkamil zahirah wa yantuju anha al-ikhlal bihadhil umur allati sumiyat qusuran fala taltafitu qulubuhum ilaiha fatakhlu min ad'afil iman ala wa huwa al-inkarul qalbi alladhi huwa fardu 'ainin ala kulli muslimin tujahahu haram. Pembagian din, membagi Islam menjadi kulit dan isi akan mempengaruhi hati orang-orang awam dengan pengaruh yang sejelek-jeleknya. Mewariskan perasaan menganggap enteng kepada hukum-hukum yang zahir. Dari sini lahirlah berbagai macam kesalahan karena menganggap ini masalah kusur, masalah kulit. Sehingga hati pun tidak memperhatikan kepada masalah ini. Lemahlah iman. Padahal ini adalah kemungkaran yang wajib diingkari. Sedangkan mengingkari kemungkaran merupakan fardu ain bagi setiap muslim, yang apabila kemungkaran itu hanya diingkari oleh hati saja disebabkan karena itu masalah kulit, maka itu selemah-lemahnya iman. Sekarang mari kita terima akid ini, umpamanya kita terima dibagi menjadi kulit dan isi, maka wa nahnu idza tasamahna ma'ahum fi hadhihi al-qismah ila qasrin wa lubab fa innana nalfitu anzarahum ila anna qiyasa umuruddin ala thamar min haythu inna likulli minhuma qashran wa lubban wa zahiran wa batinan la ya'ni anna al-qashrah allati awjadaha Allah lis-samara innama khuliqat abasan hasya wa kalla bal hikmatin 'azimah wa hiya al-muhafadhah 'ala ma dunaha wa huwa al-lubbu nafsuhu. Baik, kita terima akid ini dibagi menjadi kulit dan isi, tetapi kita akan giring pemikiran mereka untuk mengkiaskan ad-din ini kepada buah-buahan. Setiap buah-buahan pasti ada kulit dan ada isi.
Apapun buah-buahan itu. Ada zahirnya, ada batinnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kulit yang Allah ciptakan untuk buah-buahan ini Allah ciptakan secara sia-sia, secara iseng daripada kurang begitu nyelip, udah kasih kulit. Apa begitu? Tidak. Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Bahkan diciptakannya kulit mempunyai hikmah yang besar, yaitu untuk memelihara apa yang ada di dalamnya, yaitu isinya itu sendiri. Seandainya tidak ada kulit, akan rusaklah isi. Laulal qasar la fasadal lubar. Seandainya tidak ada kulit, akan rusaklah isi. Contoh-contoh yang tentang ini sudah kita kemukakan tadi. Ini sebenarnya masih banyak dan panjang masalah lubang kulit dan isi, tetapi nanti terlalu panjang lebar bisa-bisa kita tertarik untuk menamatkan ini lagi. Ilmu usulul bidah, walaupun memang belum tamat waktu Ramadan kemarin ya. Nah, terbantahlah subhat yang keempat, yaitu menganggap masalah ini masalah kulit. Katakanlah ya kulit, tapi kulit teramat sangat penting untuk memelihara isi. Kalau tidak ada kulit, murahlah segala sesuatu. Nah, masih ada tersisa satu subhat lagi, yaitu ada orang yang beranggapan bolehnya isbal, karena Rasulullah sendiri pernah isbal ketika akan sholat gerhana. Beliau keluar dengan tergesa-gesa dengan isbal salunnya. Ini menunjukkan, kata mereka, bolehnya isbal. Ini insya Allah akan kita bantah juga dengan ada hal-hal lainnya yang insya Allah akan kita tambahkan tentang masalah ini. Akan tapi ini insya Allah kita bahas pada hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu, dan tersisa waktu untuk kita untuk bertanya jawab. Tasbih. Berkali-kali kita bahas, semua hujahnya sudah disampaikan di sana. Kesimpulannya, berzikir dengan menggunakan tasbih ada dua kemungkaran. Pertama itu bid'ah, yang kedua meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah karena sunnah berzikir dengan menghitung dengan ruas-ruas jari. Kalau dengan tasbih berarti ini ditinggalkan, kan? Allah sudah beri tangan dengan segala macam fasilitasnya, termasuk untuk berzikir. Zikir lagi tasbih. Yang kedua, bahwa tasbih ini tasyabuh bil kufar. Coba lihat, siapa yang suka menggunakan tasbih? Saudi. Udah, yang botak-botak itu dikalungkan bahkan gede-gede. Ya? Ada yang kecil-kecil. Begitu terus ya. Maka tidak boleh. Bagaimana menjualnya? Ada nggak fungsi lain tasbih selain untuk itu? Tidak ada ya. Dipakai hiasan nggak pantas. Maka jangan berdagang. Sebab semua tasbih pasti untuk itu. Apakah sahih hadis yang menanyakan bahwa Rasulullah SAW mendiamkan sahabat yang berzikir dengan menggunakan batu? Iya. Tetapi itu dikhususkan bagi yang tidak bisa menghitung. Karena zaman dahulu, jangan zaman dahulu, zaman sekarang juga banyak yang nggak bisa menghitung. 33 itu segimana? Dari 1, 2, 3 nggak bisa. Dia menghitung sampai 33. Maka untuk orang seperti dihitungkan 33 batu. Nah, lalu diberi subhanallah, tindakan satu subhanallah, subhanallah sampai selesai, berarti sudah 33. Kemana-mana orang itu bawa batu untuk melaksanakan sunnah. Allahu Akbar. Menurut Yusuf Qaradawi, bom bunuh diri yang dilakukan oleh rakyat Palestina bukanlah perbuatan bunuh diri, tetapi merupakan jihadnya rakyat Palestina dari kekejaman Yahudi. Bagaimana kedudukan hukum sebenarnya dari perbuatan tersebut? Ini sudah banyak bantahan dari para ulama. Lihat Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif ketika membahas bab, kalau nggak salah, Wadhaifu Syahril Dzulhijjah ya, bahwa meminta mati, jangankan bunuh dirinya, meminta mati kepada Allah, itu ada 4 keadaan. Pertama, meminta mati karena kalau hidup kita terfitnah, nggak bisa ibadah, terus mau ibadah disiksa, hidup juga nggak bahagia dan seterusnya, fitnah adilnya kuat, maka dia boleh meminta mati kepada, ya Allah matikan saya karena hidup pun saya nggak bisa ibadah kepadamu. Gitu. Boleh meminta, bukan boleh bunuh diri, boleh meminta mati.
Kedua, bagi orang yang ketakwaannya sudah mencapai puncak. Enggak ada puncak ketakwaan. Sudah hebat sekali sehingga kerinduannya kepada Allah, zuhudnya kepada dunia dan seterusnya itu begitu tinggi. Sehingga saking dia itu cintanya kepada Allah, ketakwaannya demikian tinggi, maka dia ingin segera mati karena ingin segera bertemu dengan Allah. Bukan karena dia takut hidup di dunia, takut kelaparan, takut itu, takut itu, tapi betul-betul karena kerinduannya kepada Allah. Yang seperti ini pun boleh meminta mati. Minta, bukan bunuh diri. Saya ingin ketemu dengan Allah, nggak bisa begitu bunuh diri ya. Ketiga, ini juga boleh. Ketiga, minta mati hanya karena aral. Apa aral ya? Frustasi, putus asa. Karena krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, dan segala macam krisis ada. Wah, aral sudah. Hidup juga kaya, ngapain lah. Nggak bisa beli beras, umpamanya. Mau nikah sekarang tinggi biayanya. Nggak bisa cepat-cepat nikah. Oh, udah, ya Allah matikan, ngapain saya hidup juga. Ini haram, tidak boleh. Haram sama sekali. Tidak boleh. Adapun, kalau menghadapi musuh yang lebih besar, maka tidak boleh dengan cara bunuh diri tanpa upaya. Yang harus dia lakukan adalah semaksimal mungkin membunuh musuh-musuh di medan perang dan semaksimal mungkin menjaga agar diri tidak terbunuh. Kalau memasang bom itu pasti mati, hancurkan gitu. Kalau bom itu meledak, tidak mungkin ada kemungkinan lain. Tapi kalau kita menyerbu dengan pedang di tangan, kalau dulu ribuan musuh kita babat, walaupun pasti kita mati umpamanya di tangan musuh, tapi minimal kita sudah membunuh beberapa orang dulu. Ini lain hukumnya ya. Makanya banyak bantahan dari para ulama di sana tentang bom bunuh diri. Tidak boleh, wallahu a'lam. Benarkah pernyataan dakwah Al-Banna bahwa dakwah beliau adalah dakwah salafiyah? Orang ikhwan muslimin sekarang mengaku mereka nahnu salafiyun. Mereka mengaku kami salafi. Salafi menurut versi mereka. Kalau kita lihat ke pelosok-pelosok, banyak pesantren salafiyah. Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ngaku. Kalau ngaku boleh. Ya. Tapi lihat ucapannya, akidahnya, perbuatannya sesuai gak dengan manhaj dan akidah salaf. Itu yang kita harus lihat. Ya. Ngaku-ngaku boleh. Kalau ada seorang yang biasa salat qobliyah subuh, kemudian ia dapati imam sedang berjamaah salat subuh, bolehkah ia melakukan qobliyah tadi setelah selesai berjamaah? Boleh tentang masalah ini ya. Ini kalau nggak salah pernah dibahas sama Al-Qalumuin fi Ahsanul Muslim. Haruskah kita mencuci 7 kali dengan tanah bila pangkuan kita dilihat anjing? Iya. Kan idza walaqa al-qalbu fi ina'i gitu ya, fil ina'i. Kalau si anjing menjilat suatu wadah bejana, maka basuhlah 7 kali, sab'a marrat. Ulahu biturab, salah satu di antaranya oleh tanah, campur tanah. Tentang kaifiatnya banyak dijelaskan dalam masalah fiqh. Akhir-akhir ini marak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang katanya mewakili aspirasi masyarakat. Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah demo ini? Kalau saya jawab, jangan-jangan saya di demo nanti. Sebagian dari orang tua kami ada yang bekerja sebagai pegawai negeri birokrat yang tentu saja terikat dengan hukum dan aturan negara. Misalnya diharuskan mengikuti upacara bendera dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Pokoknya apapun asalnya, alasannya nggak boleh. Ya. Nggak akan dikeluarkan kok juga. Apakah mengikuti ligo? Apa ligo itu? Liqa apa ligo? Liga. Liqa secara syirri, bukan syirri dengan sin, sirri dengan sin kecil ya, rahasia. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin termasuk majelis ilmu yang boleh kita hadiri. Ngapain ada di sana? Pertama, kalau hadir juga kita jadi diusir. Kalau bukan mereka, nggak diusir juga mereka sempat bisik-bisik. Hadir pun, diterima pun kosong dalil. Karena yang mereka bahas bukan nas Quran hadis dengan pemahaman para ulama, tetapi fiqhul waqi. Fiqhul waqi menurut mereka. Fiqhul waqi itu sumbernya apa? Majalah, koran, TV, radio, apa lagi?
dan seterusnya. Ngapain? Walau mau boleh mau tidak, jangan. Apakah salawat badriyah termasuk salawat yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang menyimpang? Iya. Dan sekarang marak di kaset-kasetnya ya. Waliyadzubillah. Di TV ya, di TV marak, masya Allah. Nah, ini apa namanya? Bid'ah nasyid. Bagaimana akidah ustaz-ustaz di Bandung, masya Allah. Seperti A'am Aminuddin, Jalan As-Syatibi, Miftahul Khair dari Miftahul Khair, Abdullah bin Nastiad dari Muslim, Zain bin Abdul Syauki dari Ummul Qura, Syekhul Islam Mubarak Hilman Rasyad menjelaskan dengan bukti dan sanggahannya dengan dalil. Saya belum pernah bertemu langsung dengan mereka untuk dialog. Jadi nggak tahu gimana akidah mereka. Kecuali dengan Nasir Harith saya pernah bertemu, tapi juga bukan membahas masalah akidah. Dan terbatas waktunya, keburu kabur, keburu pergi. Keburu pergi. Ketemu pernah suatu saat di masjid Pasir Kalisuntar apa? Asyifa. Dia lagi sholat Jumat, dia khutbah. Saya terlambat ke sana, lalu saya sholat. Nah, pulangnya mau mudah-mudahan ada waktu ngobrol. Juga nggak sempat. Karena mereka sering diundang untuk misi ceramah-ceramah di kampus maupun di kampung. Lalu bolehkah kita ikut duduk mendengarkannya, cerita-cerita mereka? Tergantung. Duduknya untuk apa? Kalau untuk istifadah, ini bahaya. Kalau untuk istifadah itu apa? Mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka, ini berbahaya. Kecuali kalau mereka sudah selalu merujuk kepada penjelasan para ulama ketika menjelaskan Islam. Tapi kalau duduknya nanti begitu selesai ada acara tanya jawab atau diskusi untuk bertanya dan seterusnya, untuk bukan bertanya untuk meluruskan apa yang salahnya dan seterusnya, silakan. Dengan syarat kitanya dulu siapa. Kalau kitanya orang yang tidak berilmu, ya bisa kegiring. Kalau kitanya cukup ilmu, maka dipersilakan. Tapi kalau ngajinya jarang, kemudian ngaji kesananya lebih sering, wah ini bahaya. Akhirnya ini sering ada demo-demo di sudah ya, menyusul. Yang keempat menyusul. Bagaimana hukum mendonorkan darah juga menerimanya? Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengambil bagian tubuh? Nanti ini. Sebenarnya ada penjelasan tentang itu nanti ya. Bagaimana hukum nikah lewat telepon? Tentu laki-lakinya diwakilkan. Mana yang lebih afdol, membagian daging akikah mentah atau sudah dimasak? Afdol dua-duanya, ya mentahnya ya masaknya. Bagaimana hukumnya melihara burung-burung ikan di akuarium? Selama di paraban, diberi makan dan tidak dizalimi, fala ba'sa bih. Tetapi kalau dizalimi haram. Bagaimana hukumnya menukar uang kuno yang nilai mata uangnya kecil menjadi besar karena termasuk barang antik? Berarti bukan dilihat nilai uangnya lagi, tetapi dilihat dari barang antiknya itu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ketika tasyahud mata memandang jari telunjuk, sementara dikatakan dalam hadis lain mengarah pandangan ke tempat sujud. Sebagian orang mengatakan bahwa ketika syahadat menunjukkan jari telunjuknya saya memandangnya. Berdasarkan pada hadis mereka tanpa menggerakkan gerak telunjuk. Iya, ketika sholat pandangan kita tertuju ke tempat sujud. Kecuali ketika tasyahud maka kita memandang kepada ujung jari telunjuk kita. Sebab Rasulullah SAW ketika tasyahud demikian. Bukankah adzan dilakukan seperti adzan di TV-TV? Bolehkah? Bagaimana? Tidak boleh. Kita sudah bahas ketika membahas ilmu usulil bidah. Melakukan adzan sampai melanggar hukum tajwid dan makhraj panjangnya melebihi 6 harokat itu tidak boleh. Coba Allahnya kan dua harokat. Ini dibaca Allah lebih dari 6 harokat. Ini nggak boleh. Di dalam buku-buku tauhid. Sudah habis ya. Ini terakhir. Boleh ya? Di dalam buku-buku tauhid atau lainnya yang pernah Anda baca, Anda tak pernah menjumpai sifat-sifat wajib, jaiz dan lain-lain. Bagaimana hal ini? Apakah ulama salaf membahasnya?
Kalau benar di kitab apakah? Sifat-sifat wajib bagi Allah maksudnya ya. Ya, itu dibahas dalam asma wa sifat. Tidak ada pembagian sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga isbat dan nafi, menafikan beberapa sifat. Bukan sifat mustahil bagi Allah, tapi ada sifat-sifat yang dinafikan. Insyaallah sisa pertanyaan yang lainnya kita bahas lain kali ya. Subhanakallah